Hi, welcome to As Is. Yuk berbagi cerita dari perspektif hari ini. Bagaimana sih caranya agar tidak curiga terhadap pasangan? Hai, namaku Charlie. Aku Natasha. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat-sehat dan baik-baik aja. Amin. Dan mungkin di antara kalian semua udah mulai rutin masuk ke Yes, kantor ya. true. Dimana saya juga harus nemenin Natasha mulai muter-muter. Karena dia kantornya nggak di satu tempat. Kenapa guys. tiba-tiba curhat, Pak? Iya, soalnya jalanan macet, Bu. Iya, dan Gitu. saya yang nyetir. Iya, Anda yang tidur. Iya. Gitu. Jadi saya curcol dikit. Berbagi perasaan di SS, ya nggak? Oke. So, gimana Ta? Kita ngebahas soal curiga terhadap pasangan dan bagaimana kita bisa mengatasinya. Sebelum kita ngebahas topik hari ini, kita perlu sepakat dulu nih. Curiga itu apa sih? Pengertiannya. Yes, Oke. benar. Jadi kalau misalnya kita googling, curiga itu adalah sebuah perasaan ragu terhadap kebenaran yang terlihat. Hmm. Dan perasaan ini erat banget kaitannya sama rasa tidak percaya. Iya kan? Kacau nih. Padahal yang namanya hubungan itu mengedepankan rasa percaya. Dan hubungan ini nggak cuma masalah hubungan pasangan aja ya. Nggak Tapi cuma pacaran pasti sama ya, suami istri gitu itu kan. bisa diterapkan ke semua bentuk hubungan antar manusia. Pertemanan, sahabat, bos, karyawan, keluarga bahkan, ya nggak sih? Dan sebenarnya ya guys ya, makin kamu curiga, itu nggak akan menyelesaikan masalah apapun nggak sih? Malahan bikin keadaan tuh makin runyam gitu. Yes, benar. Ini nih formula yang sering banget dipakai di drakor, guys. Pasti teman-teman yang K-drama lovers ini familiar banget gitu. Bahkan Charlie pun juga Nggak. sering nonton drakor Nggak. Iya, back to the topic nih. Jadi di drakor itu biasanya kan ada cewek, ada cowok nih. Mereka saling suka gitu kan. Tapi belum ada ngomong-ngomong gitu, masih kayak mendam perasaan masing-masing. Ya. Terus suatu ketika cowok ini terima telepon, tidididididit gitu. Sarangnya apa? Oh sarangnya gitu kan. Padahal ini adeknya gitu. Tapi ceweknya tuh gak nanya. Dia tuh udah suzon gitu kan. Udah mikir gitu. Udah ngomong dalam hati. Benar kata teman-temanku. Ternyata dia adalah pria mata keranjang. Berani-berani dia PDKT sama aku. Padahal dia udah yang punya. Terus cowoknya ini kan. Terus teleponan. Cowoknya bilang ayo kita pulang. Terus ceweknya bilang tidak usah. Aku naik bus aja. Habis itu ceweknya patah hati, nangis-nangis gitu kan, makan coklat. Tapi yang namanya drakor gitu kan, kecenderungannya happy ending. Pasti ya mereka jadian. Tapi ini kenyataan guys. Kalau di kenyataan ada kejadian begitu, ya udah kelar, end, langsung cowoknya di ghosting. In the end dia nanya, kenapa dia tiba-tiba cuek ya? Kenapa dia tiba-tiba berubah? Kenapa dia tiba-tiba slow respon? Itu kayak salah satu post di It's Bible Tea, silakan dicek guys. Yes, dicek ya guys. Di Instagram It's Bible Tea. Ada iklan ya kita sekarang. Iya ada iklan. Gimana ya namanya drakor kan emang tujuannya harus ngubek-ngubek perasaan Bu. Kalau nggak diubek-ubek ya nggak laku drakornya. Tapi namanya hubungan asmara pasti selalu mengubek-ubek perasaan, baik di real life ataupun di film kan? Iya sih. Iya gak sih? Ya intinya rasa curiga itu adalah perasaan yang wajar, yang normal. True. Semua orang pernah ngalaminnya. Tapi menurutku yang penting adalah kita harus obrolin sih, nggak cuman dipendam doang habis itu langsung action gitu loh. Iya, nggak berarti kalau kita curiga kita harus ikutin perasaan itu gitu kan? Kita langsung jadi kayak ya udahlah selesai end kayak gitu. Iya, langsung mengambil kesimpulan sendiri tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu gitu loh. Benar. Sayang loh guys, cowoknya udah baik. Udah kenal sama orang tuanya, ya kan? Hanya gara-gara salah paham kayak gitu, kamu kehilangan opa. Apaan sih? Tapi emang ini sih mungkin ada momennya, ada kesempatannya di mana kecurigaan kita itu benar. Ya. Tapi gini loh guys, gini loh. Yang namanya hubungan cinta, hubungan asmara itu kan memang ada sisi manisnya, ada sisi pahitnya. Yes. Setuju. So, gini aja. Menurutmu apa yang harus kita lakukan agar kita nggak curiga-curigaan lagi deh? Menurutku ya.
Yang paling dasarnya itu kita harus ini sih, komunikasi. Again ya, komunikasi, komunikasi, komunikasi. Seperti yang video-video kita sebelumnya juga udah pernah bahas gitu loh. Iya. Dan komunikasi ini bukan sembarangan komunikasi, tapi komunikasi yang terbuka gitu loh, yang jujur, yang transparan gitu, apa adanya. Jadi kita ceritain juga nih sisi masa lalu kita seperti apa, terus apa yang sedang kita kerjakan di masa sekarang, dan pemikiran kita di masa depan gimana. Dan gak cuman itu guys, kita juga harus ceritain nih soal keluarga kita itu gimana sih, siapa yang kita sebel, siapa yang paling kita sayang, siapa yang kita paling deket gitu kan. Dan juga lingkar pertemanan kita yang di paling deket itu siapa aja orangnya dan gimana sih mereka itu. Tapi menurut gue nggak cuman sampai ceritain doang sih. Tapi kita juga harus libatin pasangan kita ke circle-nya kita juga. Iya benar. Kenalin ke benar. orang tuanya kita, Iya. kenalin ke ya pertemanan kita, circle pertemanan kita. Kalau kayak contohnya kalau aku mau futsal, Natasha udah tahu nih teman-teman futsalku siapa, ya kan gitu. Sama halnya juga dia gitu ya. Kalau dia mau karaokean sama teman-teman kantornya, aku udah tahu siapa aja itu orang-orangnya gitu ya. Dan aku bakal kasih space gitu loh ke dia karena ya udah kenal Bener. juga gitu apa yang mau dicurigain, iya gak sih? Dan bahkan nih ya, teman-temanku jadi teman-temannya dia. Sedangkan teman-temannya dia belum tentu jadi temanku. Kok kamu sombong, Charlie? Enggak begitu. Kan teman-temanmu banyak kan cewek. Teman-temanmu banyak kan cowok. Ya tapi ya nggak tahu lah kenapa teman-temanku bisa pada nyambung sama kamu. Because I'm the cool girl. Enggak juga sih. Ih nyebelin banget. Ngeselin. Ini orang Kamu ada lagi nggak ngajak tips yang berantem. lainnya? Kamu ada lagi nggak tips yang lainnya? Paling ini sih yang kayak tadi dari sempat dibahas juga sedikit di depan gitu kan. Kita harus praktekin rasa percayanya kita ke pasangan gitu. Misalkan nih kita lagi curiga nih pas perasaan campur aduk gitu kan. Kita ngomong ke diri kita sendiri, kita percaya sama pasangan kita ini yang udah kita komit sama dia. Dan kita coba ini dulu tenangin diri, sibukin diri kita sama kegiatan lain. Ketika kita ada kesempatan buat ketemu sama dia gitu kan, ya udah diobrolin gitu. Sebenarnya kecurigaan kamu itu tuh apa dan kenapa? Oke, kesimpulan tak? Silakan, Bapak Charlie. Oh ya kemarin kamu ya. Oh ya, oke. So, kalau dari kita kesimpulannya simple. Oke, yang pertama itu komunikasi, yang kedua libatin pasangan kamu ke dalam circle-nya kamu, ya kan, ke keluarga, ke lingkaran pertemanan kamu, dan yang ketiga praktekin rasa percaya. Yes. Gitu aja guys buat video hari ini. Semoga ini membantu, dan kalau ini membantu kalian, bantu kita untuk share juga video ini ke teman-teman kalian yang butuh. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.